Pagi teman-teman, udah lama nggak bikin video lagi nih karena motornya ini habis masuk bengkel 1 bulan lebih ya. Kita ubah lagi, nggak selesai-selesai emang. Kalau kita bicara modif nggak akan pernah selesai. Cuman kalau tujuan saya itu modif nyari nyaman ya, nggak cuman tampilannya bagus atau diganti partnya asal-asalan, tapi motornya bisa dipakai harian, nggak ada tuh PR-PR yang biasanya dialami beberapa orang yang modif. Jadi cuman bisa dipakai Sabtu atau Minggu doang buat Sunmori. Kalau saya sih tujuannya biar bisa dipakai harian. Jadi jaminan nyaman itu harus yang utama ya, nyaman, safety itu yang utama. Maka dari itu saya ganti-ganti terus sampai dapat apa yang saya cari. Nah, ini saya lagi di kampung, kebetulan lagi mudik ya. Semua orang pasti mayoritas mudik. Ini kampung saya ada di ketinggian. Saya lagi di dekat tempat yang namanya Manggala Ranch, itu ada tulisannya. Itu kayak semacam tempat buat hiburan anak kecil ya. Di dalamnya ada hewan-hewan ternak. Ini tempatnya juga di ketinggian, teman-teman bisa dilihat sendiri tuh. Cakep ya. Ya, ini desa saya. Ada di Kabupaten Banyumas. Oke, langsung aja teman-teman. Kira-kira apa yang berubah dari motor saya selama 1 bulan. Jadi kemarin saya ada 2 project. Yang pertama project kaki lagi ya, sama project body nih. Bodinya saya rubah grafisnya. Sebelumnya saya pakai decal ya, full ya, pakai warna dari dasar stikernya. Saya kemarin sama ngikutin STNK. Ini kalau teman-teman lihat nih kayak gini, merah hitam ya, dominasi, ada silver juga. Nah kali ini ya saya ada plus minusnya sih ya. Kenapa saya harus ganti ke cat? Karena ya stiker itu kelihatan banget kalau kita deketin tuh ada yang lupas-lupas di ujung-ujungnya tuh ngelotok ya, karena stiker mau gimana lagi. Nah makanya saya putusin buat ganti cat. Kenapa cat? Karena ya pengen kayak aslinya motor ya, pakai cat awet, lebih awet harusnya ya, sama rapi tentunya, nggak ada potongan-potongan stiker khas stiker tuh. Ini warnanya kombinasi basicnya sih warnanya kayak semacam super glossy ya, atau semi-semi chrome atau metalik, terserah lah namanya apa. Intinya kilonya tuh bisa teman-teman lihat sendiri tuh. Ini bisa buat ngaca nih sebenarnya nih. Bedain juga ya nih warna merahnya nih. Warna hitamnya pun sama. Kalau teman-teman lihat nih, saya kelihatan kan efek cermin. Tuh, asik warnanya. Sebelumnya saya konsepnya Dove, tapi capek juga kalau Dove harus sering-sering nyuci. Karena kalau nggak dicuci jadi kayak kusam, kotor gitu. Makanya saya ganti super glossy kayak gini nih. Jadi nggak perlu capek-capek nyuci. Ini aja belum dicuci udah seminggu kali ya. Tapi warnanya masih kinclong. Ya ini kelebihannya cat atau clear gloss. Jadi kita nggak perlu capek-capek sering-sering ngelap atau nyuci. Oke, itu kira-kira bodinya. Harganya sih sebenarnya mirip-mirip aja kayak stiker full wrapping ya, lebih mahal sedikit cat, tapi ya oke ya, dengan hasil yang seperti ini harusnya bisa lebih awet. Semoga sih saya nggak ganti ya, nggak bosen ya, bisa sampai 5 tahunan lah misalnya. Oke, berikutnya kaki. Sebenarnya sih bukan kaki seluruh ya, yang depan itu belum saya ubah sama sekali. Kemarin saya fokus ke bagian belakang. Kalau teman-teman ingat, bagian belakang kaki saya itu seperti ini. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya itu arm. Kemarin saya pakai arm model R1M tapi custom, dibuat dari besi ya, plat besi. Sedangkan ini adalah arm asli, copotan dari motor R1M, Yamaha R1M. Jadi bahannya aluminium. Ini enteng banget teman-teman, beratnya bisa setengahnya plat besi sendiri. Tadi ya tujuan saya modif itu nyari nyaman.
Kemarin pakai arm custom sebenarnya cukup nyaman karena lebar juga ya. Velgnya juga lebar, banyak lebar jadi lebih nyaman. Cuman ya namanya custom pasti kan beda sama buatan mesin ya yang lebih presisi, yang buatan robot. Jadi ya ada aja rasa feeling yang kurang nyaman. Ini jadinya saya putusin ganti arm ori aja buatan pabrikan, yang jaminan presisinya udah pasti. Cuman teman-teman, bahan yang presisi pun sebenarnya masih belum nyamin 100% kenyamanan. Kenapa? Ya karena ini adalah modifikasi. Artinya walaupun bahannya ori, eksekusinya gimana? Jangan sampai bahannya ori nyaman tapi eksekusinya ngasal-ngasalan. Itu sama aja. Bahan ori pun senyaman apapun sampai ratusan juta kayak Ohlin shock depan 100 juta, kalau eksekusinya nggak bagus ya hasilnya sama aja ya teman-teman, nggak nyaman juga. Jadi eksekusi juga penting. Nah, untuk kali ini sih saya ngerasa puas banget ya. Saya balik lagi ke bengkel saya Shokfu. Ini memang pekerjaannya lumayan lama teman-teman, 1 bulan. Cuman hasil akhirnya bisa saya bilang ya 95% lah dari 100 nilainya. Cukup sempurna, semuanya presisi. Memang ada beberapa kecil aja yang bukan nggak presisi tapi kurang tepat aja, masih belum selesai, kelewat. Tapi nggak ngaruh ke masalah kepresisian. Ya, yang pertama, oke, kita coba bahas ya detail sedikit nih terkait gimana sih cara pasang arm ke motor lain. Nah, ini contohnya saya arm Yamaha R1M lagi ya, 1000 cc dipasang ke CBR yang cuma 150 cc. Dasarnya ada 3 teman-teman ya yang perlu dilakukan penyesuaian. Yang pertama adalah bagian belakang sini, as roda harus masuk ke pelek, apapun peleknya ya. Ini kebetulan saya peleknya bukan pelek standar lagi. Kemudian ini unit track atau prolink ini harus diatur juga, disesuaikan. Kemudian yang terakhir ini di dalam ya. Ini kalau teman-teman lihat as rangka, swing arm yang ke rangka. Nah, yang pertama nih teman-teman, ini nggak selesai nih. Nah, ini nih, ini armnya lebih lebar, tapi sebenarnya leherannya tebel. Bisa kelihatan nggak ya? Ini ya, ini tuh tebel. Jadi cara pertama yang dilakukan adalah dipapras atau dipotong, ditipisin, dikikis. Masih tebel, aman kok. Tujuannya apa? Biar masuk ke rangka, karena rangka CBR pasti lebih sempit dari R1M. Yang sebelah kiri gimana? Yang sebelah kiri nggak diapa-apain karena itu kan tempat rantai ya. Kalau dipapras nanti jadi sempit tempat rantainya. Oke, itu yang pertama. Dipapras sebelah sini. Setelah dipapras diapain lagi? Tadi ya aku bilang ya, penyesuaian ini. Nah, diameter dari rangka sini sama diameter dari armnya pasti beda. Kalau sama beruntung tinggal masukin aja. Kalau beda harus disesuaiin. Lebih gede yang mana? CBR sama R1M pasti lebih gede yang di R1M nya. Jadi yang ngalah adalah R1M nya. Ngalahnya tuh gimana? Simple. Ini kan lebih kecil, otomatis yang di sana harus diganjel atau biasa disebut dengan bikin bossing, bos-bosan atau basing. Biar nanti diameternya sama, jadi asnya masuk presisi. Jangan lupa dikasih bearing yang sesuai juga ukurannya ya. Karena ini kan swing, namanya swing arm ya, dia akan ngayun. Jadi harus ada bearingnya nih, yang sesuai juga ukurannya. Udah gitu aja selesai. Penyesuaian bagian depan dipasang kenceng. Kita lanjut ke bagian unit track. Nah, ini unit track agak unik teman-teman. Model dari CBR tuh unit tracknya bisa teman-teman lihat ya, itu dari shock sebelah kiri itu ada unit tracknya. Ini unit track bawaan CBR. Kemudian yang depan sini ini itu sebenarnya apa namanya, lowering kit, tapi sama aja fungsinya ya, cuman ini bisa buat jadi lebih turun aja. Itu bawaan dari CBR, ukuran CBR. Nah, arm R1M ternyata kebalikannya, jadi unit track ini ngadepnya kebalikan, terus masang ininya juga kebalikan. Akhirnya
nggak masuk ke atas, ke sini nggak masuk. Nah, ini saya sesuaiin teman-teman. Jadi bikin bracket biar rollingnya bisa masuk, gitu. Udah, ini bracketnya dikunci, tuh dikasih itu juga ya, apa namanya, bearing juga di sini nih. Aman nggak? Aman, kenceng. Kalau ragu ya tinggal dilas aja, tapi kalau saya cukup ya, ini kenceng. Yang penting ini ngayun. Kalau di sini nggak ngayun, baru dan ini ketarik nanti. Terus bagian terakhir adalah penyesuaian bagian belakang. Kita lihat. Jadi kalau penyesuaian belakang itu sebenarnya simpel juga ya, kayak depan ya. Kita atur diameter asnya, disamain mana yang lebih gede, pakai bushing buat diganjel. Intinya biar pas. Nah, enaknya ini ada aluminium atau bawaan pabrikan teman-teman, jadi pasti presisi dan nggak perlu dibenggangin kayak besi ya. Yang pertama dibuat apa teman-teman? Ukur diameter peleknya ya, otomatis, sama diameter armnya ini ya, dudukannya. Tapi sebenarnya sih cukup ukur aja diameternya, velg pasti lebih kecil. Nanti buat as sesuai dengan diameter itu. Nanti kalau ini lebih gede, tinggal dibuat bushing aja buat ngisi. Jadi asnya masuk. Sebelah kiri juga sama ya, caranya gitu. Terus kalau udah masuk, gimana caranya biar dia center? Ya udah, tentuin aja. Geser kanan kiri, centerin. Kalau udah center, nanti kan di sini kosong. Diisi sama bushing kayak gini teman-teman. Ini dipasang dulu ya, kalipernya ya. Saya ganti nih kebetulan. Awalnya pakai kaliper bawaan CVR yaitu Nissin, kan cuma 1P ya, berarti pistonnya di sini. Ini Brembo, saya ganti Brembo 2P, ada 2 piston, yang satu di dalam. Otomatis lebih tebal, jadi nggak bisa pakai dudukan yang kemarin tuh, mentok ke pelek nih, nabrak sini nanti. Jadi gearnya harus dikeluarin. Cara ngeluarinnya gimana? Pakai spacer, buatin spacer gear nih, kelihatan nggak? Spacer gear. Nanti dipasang, gearnya masuk ke, bukan gear sorry ya teman-teman, cakram maksudnya. Cakramnya masuk ke situ, jadilah geser keluar sehingga Brembonya nggak nabrak. Ini nggak nabrak ke sini ya. Kalau udah setting seperti itu, baru ukur jaraknya nih, bushingnya baru dibuat. Yang kiri gimana? Sama teman-teman. Yang kiri juga dibuatin bushing untuk jedanya ya. Nah kalau udah dipasang semua, kemudian dikunci deh asnya, selesai. Udah gitu doang penyesuaiannya, gak susah kok teman-teman. Artinya arm apapun bisa aja dibuat. Kalau misalnya mentok gearnya, nggak bisa digeser lagi gear atau cakramnya, ya paling peleknya yang dibubut. Sesimpel itu aja sih. Maksudnya dibubut tuh dipotong sedikit ya, biar lebih tipis. Gitu teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Oke nggak dari sebelumnya? Oke teman-teman, makasih ya sudah ngikutin perjalanannya. Udah setahun motor ini, udah lumayan banyak yang dirubah, mulai dari kaki depan, kaki belakang, terus bagian atas ya, penyatu dari bagian dari pengereman. Udah sih, baru itu sih, sama cat ya ini terutama. Saya nggak akan main mesin sini 150 cc. Tujuan awal saya cuman buat tampilan aja, buat modif harian, nggak perlu diubah-ubah mesinnya. Karena ya mending saya beli motor lebih gede aja sisanya kalau mau masalah kecepatan ya. Jadi cukup beli CBR 150, saya modif sesuai keinginan saya nih. Ya semoga ini udah cocok ya. Kalau buat saya sih udah bagus, konsepnya udah sesuai harapan saya. Udah lumayan kalem ya dibanding kemarin, agak sedikit rame. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan atau request konten mau bahas bagian mana, nanti saya coba buatin. Tujuan saya bikin channel ini, bikin video-video ini ya untuk berbagi pengalaman ke teman-teman ya yang mau masuk ke dunia modifikasi motor. Saya nggak pro, saya cuma berbagi apa yang sudah saya jalani. Banyak kok hal-hal yang gagal yang saya alami karena saya memang nggak pro. Jadi coba-coba aja dengan feeling kira-kira ini oke apa enggak gitu. Sambil ke tempat bengkel,
Saya juga sambil merhatiin mereka caranya pasang itu, sekaligus buat saya belajar. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi.